Nah ya, seperti yang kalian tahu juga, iPhone yang lagi hype di tahun 2023 ini adalah iPhone 15 series yang memiliki 4 model. Yang pertama iPhone 15 base model, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max. Nah, tapi di video kali ini gue akan ngebahas spesifik tentang iPhone series Pro Max. Nah, jadi menurut gue kalian nggak usah perlu mikir harus membeli iPhone 15 Pro Max, karena secara harga juga itu sudah lumayan ya, sekitar 25-an untuk iPhone 15 Pro Max dengan storage 256. Nah, dengan iPhone ini aja kalian juga bisa dibilang pro, apalagi kalau misalnya kalian menambahkan casing, karena hampir sama sekali tidak ada bedanya kalau dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max. Jadi menurut gua, kalau misalnya kalian dengan budget yang belum sampai ke iPhone 15 Pro Max, kalian perlu consider ini. Udah tahu kan? Ini iPhone 14 Pro Max, yang menurut gua ini bisa jadi the best options buat kalian yang mau beralih ke series Pro Max, karena ini masih dijual dengan pilihan storage 128 GB. Means secara harga itu sudah pasti jauh lebih murah dibandingkan iPhone 15 Pro Max yang starting kapasitas storage-nya itu di 256. Nah, di samping itu juga memang nggak terlalu banyak perubahan signifikan dari iPhone 14 Pro Max ke iPhone 15 Pro Max ya, kecuali si bezelnya yang jauh lebih tipis, dan di setiap sudutnya di iPhone 15 Pro Max itu sedikit lebih melengkung. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max, ini kan sudut-sudutnya itu masih jauh lebih tajam dibandingkan iPhone 15 Pro Max. Nah, balik lagi, kalau secara desain tampilannya masih cukup sama dan cukup updated ya. Jadi bisa dibilang secara design wise ini sudah proven bagi para pengguna iPhone atau para penikmat iPhone. Nah, kalau balik lagi ngomongin sudut-sudut yang tajam di iPhone 14 Pro Max itu, ya gue rasa nggak bakal ngaruh ya, karena hampir setiap orang yang membeli iPhone 14 Pro Max itu pasti beli casing. Jadi ya yang tadi gue bilang, kalau misalnya dipegang di tangan ini terasa lebih tajam, memang benar kalau tidak menggunakan casing. Tapi kalau misalnya menggunakan casing, ya gue rasa ini bakal sama aja. Nah, kalau lanjut lagi ngomongin performa, ya nggak usah takut lah. Memang beda 1 tahun dari iPhone 15 Pro Max. Tapi secara chipset, walaupun chipset 1 tahun yang lalu, ini juga masih overpower. Dan ingat, iPhone 14 Pro Max ini sempat menduduki strata tertinggi di varian iPhone 14 lineup. Ya, jadi kalau misalnya untuk message atau telepon, sosial media, dan even main game, ini sudah tidak ada kendala sama sekali. Nah, performa juga kalau misalnya dari sisi baterai, ini kita ngomongin daya tahan baterai ya. Biasanya di setiap series Pro Max itu pasti kapasitasnya jauh lebih besar dibandingkan versi atau line up iPhone 14 lainnya. Ya, karena secara form factor kan ini lebih besar dibandingkan iPhone 14 Pro. Jadi kayaknya punya space banyak untuk masukin baterai dengan kapasitas yang jauh lebih besar ke dalam smartphone-nya. Nah, kapasitas baterai yang besar sendiri itu juga dibutuhkan untuk memberi daya ke layar depannya yang sudah Super Retina XDR yang bisa produce sampai dengan 2000 nits. Ini bakalan terang banget kalau misalnya dipakai di outdoor. Nah, bicara outdoor, iPhone 14 Pro Max ini juga sudah dibekali dengan certified atau sertifikat IP68. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan iPhone 14 Pro Max ini di outdoor, ya nggak memberikan rasa was-was karena tahan dari debu dan tahan juga dari air. Oh ya, satu lagi yang paling pengen gue bahas sih sebenarnya itu adalah kameranya. Dan ya, gue rasa ini sudah cukup proven di mata para pengguna iPhone atau di mata semua orang yang menyukai fotografi dengan menggunakan iPhone. Karena memang sudah terbukti lah, kamera pada iPhone 14 series atau 14 Pro Max ini jauh lebih bagus dibandingkan seri-seri sebelumnya. Kecuali low light condition. Ya, gue rasa beberapa iPhone memang belum terlalu capable untuk melakukan
fotografi di kondisi low light, atau emang guanya aja yang memang nggak tahu. Ya udah, paling sisanya apa ya, gue pengen bahas harga. Dan ya udah, ini mungkin obrolan gue tadi di awal. Secara harga jauh lebih murah dibandingkan iPhone 15 Pro Max yang starting kapasitas storage-nya itu di 256 GB. Ya, kalau misalnya kalian penasaran juga, either kalian bisa membelinya yang baru, iPhone 14 Pro Max baru, atau kalian bisa membeli iPhone 14 Pro Max second hand. Dan gue rasa beberapa yang menjual second dari distributor yang ada di Indonesia ya cukup bisa menjadi jaminan lah kalau misalnya kalian memang mau mencoba iPhone 14 Pro Max. Ya, makanya gue bilang ini bisa menjadi opsi yang terbaik kalau misalnya secara budget kalian belum sampai ke iPhone 15 Pro Max. Ya, gimana menurut kalian? Ya udah, paling itu aja ya. Ini sekedar quick bercerita aja tentang lebih baik kalian memutuskan apa. Tapi for me, iPhone 14 Pro Max ini cukup catchy lah untuk kalian beli, karena ya kalian mendapatkan versi terupdate-nya dari iPhone 13 Pro Series. Dengan iPhone 14 Pro Series ini sudah ada Dynamic Island-nya, terus secara modul kamera belakang itu jauh lebih besar, terus glossy finish di setiap bezelnya, dan matte finish di belakangnya. Apalagi ya, secara software ya nggak berubah banyak. Ya, secara user interface atau user experience-nya juga gue nggak bisa bilang ini terlalu berubah banyak. Cuman dengan promotionnya ini cukup membedakan iPhone 14 Pro Max ini dibandingkan iPhone base modelnya, yaitu iPhone 14 base model dan iPhone 14 Plus. Ya paling itu aja ya. Gua rasa cukup sih pembahasan ini, karena memang ya gue pengen cerita aja, kebetulan gue lagi menggunakan iPhone 14 Pro Max. Ya, siapa tahu video ini bermanfaat buat kalian atau teman kalian di luar sana yang mungkin membutuhkan salah satu informasi dari apa yang gue sampaikan di video kali ini. Kalau memang ia butuh, monggo di-share videonya. Terus, kalau misalnya dari kalian ada pertanyaan, komentar, atau saran, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Kayaknya udah ya. Yang terakhir, like video ini kalau lu suka, subscribe kalau lu belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.